selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kakak Glenda dalam ibadah sekolah minggu online PAR GPI Papua. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak Glenda berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik. Oh iya adik-adik, di saat ini kita akan memulaikan sekolah minggu kita. Untuk itu sikap yang baik, kita akan berdoa. Berdoa, mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap di rumah-rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Engkau mau datang, Engkau memberkati kami agar sekolah minggu online yang kami lakukan dari permulaan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan perantaran Roh Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, mari kita angkat pujian yang berjudul Sungai Sukacitaku. Ya adik-adik, setelah bernyanyi, sekarang kita mau membaca Alkitab, mempelajari tentang firman Tuhan pada siang hari ini. Adik-adik tolong siapkan untuk pembacaan Alkitab dan pembahasan Alkitab kita pada siang hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 dengan perikop pembacaan kebangkitan Yesus. Tolong disiapkan. Nanti kakak pengasuh akan membaca. Adik-adik ikutin di rumah ya, satu ayat per ayatnya, tolong perhatikan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, siang hari ini kembali kami dapat diberi waktu dan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau datang, Roh Kudus Tuhan mau isi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti menurut kehendak Tuhan dan bukan pengertian kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami semua sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita siang hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1-10, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar,
pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan Yesus. Kenapa Yesus harus bangkit? Nah, itu mungkin pertanyaan pertama. Ya, kenapa Yesus harus bangkit? Di sini lewat pembacaan kita pada hari ini, kita lihat di ayat 7, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu Galilea, di sana kamu akan melihat dia." Ini disampaikan oleh malaikat kepada dua orang yang datang pagi-pagi itu ke kuburan, yaitu Maria Magdalena dan Maria, dan seorang Maria yang lainnya, mendapati kuburan telah kosong. Perintah malaikat kepada mereka agar memberitakan kabar ini kepada murid-murid Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Hal ini tentu akan mendapat tanggapan dari murid-murid Tuhan Yesus, tentunya. Dan benar saja, kita bisa bandingkan dengan bacaan pada Lukas ayat 12. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-12. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Itu kita lihat ya. Di situ kita dapat pelajari bahwa setelah Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi untuk memberitakan kabar baik ini kepada murid-murid, itu reaksi pertama dari murid yang dalam hal ini adalah Simon Petrus. Dapat dibandingkan juga di Yohanes 20 ayatnya yang ke-8. Ini ketika mereka sudah sampai di tempat Yesus disemayamkan. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus ini harus terjadi agar nubuat dari nabi-nabi sebelumnya bahwa dia akan mati di kayu salib dan akan bangkit untuk menyatakan bahwa dialah Tuhan dan tidak ada kuasa lain yang bisa melebihi dari kuasanya. Dan kebangkitan Yesus itu harus terjadi agar rencana penyelamatan bagi manusia itu benar-benar terjadi. Jadi nubuat itu benar-benar dijalankan, maksudnya terjadi, digenapi lah begitu, adik-adik.
bisa kita buka kembali di Matius tadi yang Yesus dibangkitkan, kebangkitan Yesus. Nah, di sini dalam perjalanan kembali untuk memberitahukan berita baik ini kepada murid-murid, di ayat 9 itu tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini semakin menegaskan bahwa iya, Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan kuasa kegelapan. Dan kabar baik ini harus disampaikan kepada orang lain, dalam hal ini pada waktu itu murid-muridnya. Dan murid-murid Tuhan Yesus ini juga mempunyai tugas yang sama, itu menyebarkan atau meneruskan kabar baik tersebut kepada orang lain bahwa betul Sang Juru Selamat itu telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan telah bangkit kembali. Itu merupakan suatu pernyataan yang kuat ya, bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan dia berkuasa atas maut. Maut itu tidak berkuasa atas Tuhan Yesus begitu di alam kuburnya. Dan kebangkitan Yesus juga membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia punya otoritas untuk mengambil kekuasaan gelap itu di dalam tangannya, sehingga dia membuktikan itu dengan kebangkitannya. Disitulah Tuhan membela, bahwa Tuhan memberikan pembelaan terhadap Yesus yang Tuhan sendiri, bahwa kuasa lain tidak punya kuasa atas ketuhanan begitu, seperti itu. Dan itu merupakan dasar kepercayaan yang kuat bagi kita orang Kristen ya, bahwa kalau ada orang yang bilang kita Tuhannya tidak mati apakah benar orang Kristen bisa selamat? Ya, kita dapat menyampaikan atau menyambungkan kabar baik itu lagi kepada mereka bahwa iya, Tuhan kita mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan ya, Tuhan kita bangkit pada hari yang ketiga, yang membuktikan bahwa dia telah mengalahkan kerajaan maut. Dan siapapun yang percaya terhadap Tuhan Yesus, dia akan beroleh keselamatan. Itu merupakan dasar iman percaya kita sebagai orang Kristen, adik-adik. Jadi begitu ya, mudah-mudahan adik-adik mengerti bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan itu harus terjadi sesuai yang telah dinubuatkan dan direncanakan oleh Tuhan. Ini merupakan grand design-nya Tuhan, cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia ya. Dan satu hal lagi adik-adik, dengan kebangkitan Yesus ini merupakan jalan untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia kan selama sebelum Yesus mati di kayu salib kan hidup di dalam dosa terus dan menerus gitu. Dan sampai sekarang pun seperti itu. Tetapi dengan adanya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, kita mempunyai harapan, kita mempunyai kesempatan untuk beroleh keselamatan asal kita percaya kepada Yesus bahwa dia itu Tuhan, dan kita menjalankan semua apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapa yang di sorga atas kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami dapat kembali berjumpa lewat media online untuk dapat memberitakan firman Tuhan, berinteraksi dengan anak-anak kami di rumah. Di masa pandemi ini Tuhan, kami terus mendoakan anak-anak sekolah minggu yang terpaksa belajar dari rumah, baik belajar akademis maupun belajar tentang Tuhan. Kami berterima kasih atas sarana dan fasilitas yang ada yang bisa kami gunakan Tuhan, orang-orang yang membantu kami, yang meluangkan waktu, yang memberikan segala tenaga dan pikiran agar hal ini dapat terlaksana ya Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami selama masa pandemi ini Tuhan, semoga Tuhan menjaga dan melindungi mereka dengan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan sehari-hari mereka di rumah ya Bapa. Tuhan jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya, jauhkan mereka dari virus-virus dan penyakit yang sedang melanda seluruh dunia ini ya Tuhan Yesus.
Tuhan, pimpin anak-anak ini untuk dapat selalu bersemangat, biar Roh Kudus Tuhan berkuasa atas diri mereka, agar mereka dapat mempunyai waktu untuk selalu belajar tentang firman Tuhan. Kami juga mendoakan orang tua dari anak-anak kami ini ya Bapa, agar Tuhan selalu menjaga kondisi kesehatan orang tua, agar dapat selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak berupa perhatian maupun hal yang lainnya Bapa. Kiranya orang tua dapat terus memberikan support yang besar bagi anak-anak ini untuk dapat datang kepada Tuhan, mempelajari tentang firman Tuhan lewat media apapun ya Tuhan. Yang kami usahakan untuk proses pembelajaran dan pelayanan ini tetap dapat berlangsung. Tak lupa kami mendoakan para pengasuh lingkup GPI Papua yang tidak henti-hentinya berusaha mencari jalan keluar agar dapat terus berhubungan dengan anak-anak asuh kami, untuk dapat terus membantu mereka belajar tentang firman Tuhan, agar dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini di masa-masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati para pengasuh dengan segala keterbatasan waktu, dengan segala keterbatasan sarana. Semoga semangat dan api pelayanan itu tidak padam ya Tuhan, melainkan dapat berkobar terus lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya Bapa, Tuhan tutup bungkus negeri ini, Tuhan tutup bungkus kota ini, Tuhan tutup bungkus jemaat kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami semua dapat selalu berjalan di bawah lindungan tangan kasih Tuhan, dan tidak henti-hentinya selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menjaga kami, dan berucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang kami punya untuk dapat terus melayani-Mu ya Bapa. Kemuliaan hanya kembali kepada-Mu. Pada akhirnya kami mohon penyertaan dari anugerah dan anugerah dari Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mau tinggal menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, mari sama-sama sebelum ibadah kita selesai, kita angkat pujian Ingat Akan Nama Yesus. Ibu
Demikianlah ibadah kita di saat ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.